Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemboikotan ekonomi dan hijrah pertama umat muslim. Dari beberapa sanad dijelaskan bahwa Bani Quraisy bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Namun kedua bani tersebut menolak untuk menyerahkan Rasulullah SAW. Karena kegagalan tersebut, Bani Quraisy bersepakat untuk mengucilkan Nabi Muhammad SAW, umat muslim yang menjadi pengikutnya, serta Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang melindunginya. Untuk tujuan itu, mereka bersepakat untuk membuat perjanjian di mana di dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa mereka tidak akan mengawini dan tidak akan berjual beli kepada mereka yang dikucilkan. Mereka tidak akan berbelas kasihan sampai Bani Abdul Muthalib memberikan Nabi Muhammad kepada mereka untuk dibunuh. Naskah perjanjian tersebut digantungkan di dalam Ka'bah. Kaum kafir Quraisy berpegang teguh dengan perjanjian tersebut selama 3 tahun, dimulai sejak bulan Muharram, tahun ketiga kenabian, sampai tahun ke-10. Namun, ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa pemboikotan tersebut hanya berlangsung selama 2 tahun. Riwayat Musa bin Uqbah menunjukkan bahwa penulisan perjanjian pemboikotan berlangsung sebelum adanya perintah Rasulullah kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Namun, menurut pendapat Ibnu Ishaq, penulisan perjanjian pemboikotan tersebut berlangsung ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya melakukan hijrah ke Habasyah. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan kaum muslim termasuk di dalamnya Rasulullah SAW dikepung dan dikucilkan di Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Di pemukiman itu, kaum muslimin dan kaum kafir Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menjadi satu atau berkumpul, kecuali Abu Lahab, karena beliau telah bergabung dengan kaum Quraisy dalam pemboikotan tersebut. Kaum muslim menghadapi pemboikotan tersebut dengan dorongan agama Islam, sedangkan kaum kafir menghadapi pemboikotan tersebut karena fanatisme kabilah. Rasulullah SAW menghadapi pemboikotan yang sangat ketat tersebut bersama para pengikutnya serta sahabatnya selama 3 tahun. Diceritakan bahwa saat kafilah dagang yang datang dari luar Mekah itu melakukan perdagangan, saat itu para sahabat yang berada di luar pengucilan tersebut biasanya akan mendatangi para kafilah dagang tersebut. Namun Abu Lahab menghalanginya dan mengasuh para pedagang tersebut untuk menaikkan harga barang dagangan mereka, sehingga pengikut Nabi Muhammad SAW tidak dapat membeli bahan makanan dari mereka. Pemerintah Abu Lahab dipatuhi oleh mereka karena Abu Lahab berani menjamin mereka dengan harta kekayaan yang mereka punya. Akhirnya dengan terpaksa umat muslim pulang tanpa membawa apa-apa untuk diberikan kepada anak-anaknya yang kelaparan. Pada awal tahun ketiga dari pemboikotan dan penghukuman tersebut, Bani Qushay mengecap pemboikotan tersebut dan memutuskan untuk mengakhiri pemboikotan tersebut. Dalam itu, Allah mengirimkan aneh-aneh atau rayap untuk menghancurkan naskah perjanjian tersebut, kecuali beberapa kalimat yang menyebutkan asma Allah. Kejadian itu diceritakan Rasulullah SAW kepada pamannya. Setelah itu, pamannya pergi bersama beberapa orang menuju kaum Quraisy dan meminta seakan-akan telah menyetujui persyaratan itu. Abu Thalib berkata, "Sesungguhnya anak dari saudaraku berkata kepadaku, dan sesungguhnya dia belum pernah berdusta kepadaku, bahwa Allah telah mengirimkan aneh-aneh kepada teks perjanjian tersebut, dan aneh-aneh tersebut telah menghancurkan isi teks perjanjian tersebut yang telah memutuskan tali kekerabatan ini.
Jika perkataan kami benar, maka sadarlah dan sudahilah pemikiranmu yang buruk itu. Sesungguhnya kami tidak akan menyerah hingga orang terakhir kami. Dan apabila perkataan kami salah, maka kami akan memberikan anak kami kepadamu untuk diperlakukan dengan sesuka hatimu. Mereka berkata, kami setuju dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian naskah tersebut dibuka dan yang diberitakan Nabi Muhammad adalah perkataan yang benar. Namun mereka malah mengatakan bahwa ini adalah sihir dari anak saudaramu. Mereka bertambah sesat dan bertambah memusuhi Rasulullah. Setelah peristiwa itu, 5 tokoh Quraisy keluar dan membatalkan perjanjian tersebut. Orang pertama yang bergerak untuk membatalkan perjanjian tersebut adalah Yuhel bin Umayyah. Pemboikotan yang zalim ini menggambarkan puncak penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW beserta pengikutnya selama 3 tahun. Dapat dilihat bahwa kaum musyrikin dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ikut merasakannya dan tidak membiarkan Rasulullah. Sesuatu mendorong mereka untuk melakukan pembelaan terhadap keluarga dan kerabat mereka. Di samping keengganan mereka menerima dan membiarkan Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh kaum Quraisy di luar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, sehingga mereka membela tanpa memedulikan agama dan akidah. Dengan demikian, mereka telah memadukan 2 keinginan yang ada di dalam jiwa mereka. Yang pertama, berpegang teguh kepada kemusyrikan mereka dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, kepatutan dalam fanatisme yang mendorong untuk membela kerabat dan keluarga mereka dari orang luar. Sebagaimana kaum muslimin yang menghadapi pemboikotan tersebut dengan sabar, semata-mata untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan keridhaan darinya. Mereka mendahulukan kepentingan akhirat dan mengakhirkan kepentingan dunia, karena bagi mereka meraih keridhaan Allah itu lebih utama daripada mendahulukan kepentingan di dunia. Mungkin Anda akan mendengar dari musuh-musuh Islam bahwa Ashabiyah, Bani Hashim, dan Bani Abdul Muthalib sangat mempengaruhi dakwah Rasulullah SAW. Tuduhan tersebut tidak berasal sama sekali. Wajar apabila fanatisme jahiliyah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mendorong mereka untuk membantu anak dari kaum mereka dari serangan orang luar. Dalam membangkitkan fanatisme jahiliyah, fanatisme kekeluargaan tidak berpengaruh pada masalah prinsip dan masalah kebenaran ataupun kebatilan. Semata-mata mereka itu hanya demi asabiyah mereka masing-masing. Sekian pembahasan pemboikotan ekonomi dalam Islam. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi SAW melihat keganasan umat musyrik yang semakin hari semakin tidak terkontrol atau semakin hari semakin parah, sedangkan beliau sendiri tidak dapat melindungi seluruh kaumnya, akhirnya beliau memerintahkan kaumnya untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Beliau memerintahkan hijrah ke Habasyah karena di sana terdapat raja yang adil dan di bawah kekuasaannya tersebut tidak boleh ada rakyatnya yang dianiaya. Beliau berkata, alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak boleh seorang pun dianiaya. Karena itu, pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu. Akhirnya berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah demi menghindari fitnah dan demi mempertahankan agama mereka. Akhirnya ada sebanyak 80 sahabat Nabi yang singgah di Habasyah. Ketika kaum
Quraisy mengetahui hal tersebut, mereka langsung mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As untuk menemui Najasyi dan memberikan hadiah. Mereka memberikan hadiah kepada Raja Najasyi dengan tujuan agar Raja Najasyi mau membantu mereka dengan menolak kaum muslimin dan mengembalikannya kepada musyrikin Mekah. Raja Najasyi menolak untuk memberikan kaum muslimin kepada dua utusan tersebut, sampai beliau menanyakan kepada mereka langsung agama apa yang dianutnya. Setelah kaum muslimin sampai, kaum muslimin dan kedua utusan tersebut dihadapkan kepada Raja Najasyi, dan beliau bertanya kepada kaum muslim, agama apa yang kamu anut sehingga kamu meninggalkan agamamu yang lama dan tidak memasuki agamaku atau agama lainnya? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara umat muslim menjawab, Baginda, dulu kami adalah seorang jahiliyah yang memakan bangkai, berbuat kerusakan, menyembah berhala, memutuskan hubungan persaudaraan, berlaku buruk terhadap tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Kemudian Allah mengirimkan seorang rasul kepada kami yang kami ketahui asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Ia mengajak kami supaya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Ia memerintahkan kami supaya berkata benar, menunaikan amanah, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram, dan bertumpah darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta, dan memakan harta milik anak yatim. Ia memerintahkan kami supaya sholat dan puasa. Kami kemudian beriman kepadanya, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkan, dan mendekati apa yang dihalalkan bagi kami. Karena itulah kami dimusuhi oleh masyarakat kami. Mereka menganiaya dan menyiksa kami, memaksa supaya kami meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala. Ketika mereka menindas dan memperlakukan kami dengan sewenang-wenang, kami terpaksa pergi ke negeri Baginda. Kami tidak menemui pilihan lain kecuali Baginda, dan kami tidak akan diperlakukan sewenang-wenang di sini. Kemudian Najasyi bertanya, apakah kamu dapat menunjukkan kepada kami apa yang dibawa Rasulullah SAW dari Allah? Ja'far menjawab, ya. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Mendengar firman tersebut, Najasyi berlinangan air mata. Kemudian dia berkata, apa yang engkau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya memiliki pancaran sinar yang sama dan satu. Kemudian Najasyi menoleh ke arah kedua utusan kaum musyrik Mekah tersebut dan berkata, bersiaplah pulang kalian, demi Allah aku tidak akan memberikan mereka kepada kalian. Najasyi kemudian mengembalikan barang-barang yang diberikan oleh kaum musyrik Mekah. Kemudian kaum muslim tinggal dengan tentram dan damai di Habasyah, sedangkan kedua utusan dari kaum musyrik tersebut kembali dengan kehambaan. Setelah tinggal beberapa waktu di Habasyah, mereka mendengar kabar bahwa Islam telah masuk ke dalam Makkah, sehingga mereka pergi untuk pulang kembali ke Makkah. Setelah mereka hampir sampai di Mekah, ternyata mereka baru mengetahui bahwa berita tersebut merupakan berita yang tidak benar atau berita bohong. Setelah itu mereka tidak ada yang berani untuk memasuki Mekah kecuali beberapa orang yang memiliki perlindungan. Salah satunya Utsman bin Mas'ud dan Abu Salamah. Dalam Islam, berhijrah dari Darul Islam memiliki 3 hukum, yaitu wajib, boleh, dan
diharamkan. Wajib apabila di negeri tersebut kita tidak bisa melakukan atau menyebarkan lagi syiar-syiar Islam seperti sholat, adzan, puasa, haji, dan lain sebagainya. Boleh atau diperbolehkannya berhijrah dari negeri tersebut apabila terdapat bala atau cobaan yang menyulitkan di negeri tersebut. Dalam kondisi ini, ia boleh keluar menuju negara Islam yang lainnya. Haram baginya melakukan hijrah dari Darul Islam apabila hal tersebut mengakibatkan terabaikannya kewajiban Islam yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain dirinya. Di dalam Islam, meminta bantuan kepada yang non-muslim diperbolehkan, seperti meminta bantuan kepada ahli kitab, seperti saat itu umat muslim meminta bantuan kepada Raja Najasyi yang saat itu masih Nasrani kemudian sekarang sudah menjadi Islam, atau meminta bantuan kepada orang musyrik. Pada saat itu umat muslim meminta bantuan ketika kembali dari Habasyah menuju Mekah. Tindakan ini dibenarkan apabila perlindungan tersebut tidak menghalangi jalannya dakwah, mengubah hukum suatu agama, dan menghalangi nahi mungkar. Jika ketiga syarat ini tidak terlaksanakan, maka tidak diperkenankan meminta perlindungan kepada non-muslim. Sekian dari saya, apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.